Komet komunitas media pembelajaran, wadah para guru yang cintakan perubahan. Belajar bersama, wujudkan semua potensi, tingkatkan kemampuan kontribusi bagi negeri. Terus berusaha dan teruslah mencoba, selagi bersama kita pasti bisa. Tak usah mengeluh, tak usah takut salah, di Komet tak pernah mengenal kata menyerah. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Mari bergabung bersama kami, bersama Komet kita ukir prestasi. Jangan bimbang, jangan lagi ragu, pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Pendidikan berkualitas ada di tanganmu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih guru-guru semua yang hadir pada malam hari ini, yang sengaja meluangkan waktunya, ya, yang memang mengalahkan waktunya. Ini adalah waktu yang berharga. Saya mengambil waktu ini, saya nggak minta izin ya. Tapi malam ini sudah ada 50 orang. Karena ini adalah materi aplikatif, ya, jadi mungkin tadi sudah saya siapkan untuk softwarenya. Saya juga minta guru-guru semua, kalau misalnya punya softwarenya, nanti disiapkan bisa praktik bareng, ya. Saya ingin menyapa dulu guru-guru semua. Kalau saya lihat di listnya, ada yang dari Jawa, ya, tapi kebanyakan juga dari Sumatera. Ada guru saya juga di sana masih bertengger. Bapak Mustainana, assalamualaikum, luar biasa. Jadi jarang sekali ya guru-guru yang Waalaikumsalam. Tapi masih punya semangat untuk belajar, untuk menimba ilmu, ya. Barusan tadi saya menyimak pembicaraan yang luar biasa bertemakan dengan perubahan, ya Bapak Ibu, ya. Jadi sekarang agak lebih mengerikan karena memang kalau misalnya guru kita tidak belajar kembali, itu nanti kita akan ketinggalan zaman. Karena memang ada kata mutiara yang bagus sekali yang buat saya jadi pedoman, ya. Tidak ada yang keabadian selain perubahan. Nah, itulah hal yang sangat luar biasa yang buat kita motivasi. Mungkin saja kita belajar 2 hari yang lalu, 3 hari yang lalu, atau mungkin bahkan kita punya cerita sarjana 10 tahun yang lalu. Itu sudah mungkin ilmu-ilmunya, referensinya juga sudah usang. Makanya kita harus perbarui lagi, kita belajar lagi. Saya yang sudah tua juga harus belajar sama yang masih muda. Ya, saya suka sekali belajar yang masih muda. Dan itu harus membuka. Benar sekali kata Ibu Anik tadi, kita buka, kosongkan dulu untuk gelasnya yang titelnya S3, S4, dan sebagainya, dikosongkan dulu. Mungkin di lain tempat juga guru-guru semua sudah menerima materi yang sama, tetapi mungkin juga nanti akan mendapatkan ilmu 1 kata, 2 kata, 1 kalimat, 2 kalimat yang berbeda. Ya. Untuk perkenalan tadi secara singkat sudah dikenalkan Ibu Anik, ya, Guru Anik. Secara singkat memang saya lahir di Jawa, di Jepara. Saya muridnya Pak Anas, itu guru saya, ya. Dan juga pembina saya Pramuka dulu, ya. Saya aktivis Pramuka dan akhirnya saya meloncat ke Palembang, nanti panjang ceritanya, nanti malah gak jadi materi, ya. Oke, saya juga suka nulis. Sehari-hari mungkin seminggu sampai 3 kali saya seorang kompasioner, ya. Saya sering menulis di Kompasiana dengan ide-ide saya. Terus nanti kalau ingin kenal lebih jauh, silakan baca di Kompasiana. Karena memang kalau kita ingin lebih mendalam memahami pemikiran seorang, bacalah tulisannya. Itulah yang sangat penting, ya. Oke, karena waktunya sudah malam, guru-guru semua, izinkan saya untuk malam ini
menyampaikan materi yang mungkin sudah akrab dari guru-guru semuanya. Baik, saya minta izin untuk share screen ya. Sudah kelihatan ya? Sudah, Guru. Oke. Baik, guru-guru. Oke, beberapa akhir minggu ini, ya, akhir-akhir minggu ini kita mendapatkan kabar yang mungkin menyedihkan dari pendidikan kita. Kita ada gelombang kesekian tentang virus kita, ya, virus kita, ya, virus-virus dunia. Tidak hanya di Indonesia, seluruh dunia juga melanda. Nah, semoga nanti akan bergerak ke apa ya, endemi ya, bukan pandemi lagi, endemi. Kita sudah akrab dengan penyakit-penyakit yang apa mendera kita, karena memang seperti halnya penyakit TBC itu kan juga mematikan nomor 1 ya, tapi akhirnya kita juga berdamai dengan itu. Kalau kita mendapatkan orang batuk TBC dan sebagainya, kita pun juga menjauhi beliau. Mungkin juga nanti akan ke depan virusnya juga seperti itu, karena enggak kita akan kerepotan ya. Prediksinya mungkin 4 tahun, tapi sudah 2 tahun sudah agak ini kerepotannya. Nah, malam ini kita akan berkenalan dengan Wondershare Filmora. Sebenarnya mungkin guru-guru semua, karena pandemi ya, itu sangat akrab dengan video pembelajaran. Saya ingin tanya nih, mungkin 1-2 guru yang sudah membuatnya atau mungkin sudah praktik, kenapa sih kita butuh video pembelajaran? Oke, pertanyaan sederhana aja deh. Ada yang mau jawab? Silahkan. Karena kebanyakan anak-anak menyukai Android. Oke, menyukai Android. Oke, good. Anyone else? Ada lagi nggak? Kalau dikaitkan dengan pandemi sekarang, kira-kira gimana? Satu lagi. Yang pernah buat, mungkin juga salah satu di sini ada yang YouTuber gitu. Saya izin menjawab. Oke, silakan, Guru. Kalau saya pakai media pembelajaran itu memudahkan menjelaskan pada siswa. Misalnya seperti pecahan. Memang kita pakai papan tulis. Nah, dengan menjabarkan, dijelaskan pakai jalannya, insya Allah anak-anak bisa mengerti. Bisa lebih mudah mengerti. Terima kasih. Ya, bagus, Guru. Terima kasih. Saya kira sudah mewakili ya. Pertama adalah popularitas video pembelajaran dan juga media-media pembelajaran yang bersifat software itu populer ketika pandemi datang. Bahkan saya berpikir bahwa ini mungkin sudah jalan Allah Subhanahu wa taala untuk merubah guru-guru di dunia, khususnya di Indonesia, agar buka yang namanya melek namanya teknologi. Kalau nggak ada pandemi, mungkin saja kita tidak akan kenal yang namanya Wondershare Filmora, kita tidak kenal yang namanya Zoom, media pembelajaran seperti ini, dan kita masih tradisional, masih model-model model-model yang lama ya. Mungkin media pembelajaran juga nggak sebagus sekarang. Nah, sekarang kita dibuka mata lebar-lebar bahwa perubahan sangat luar biasa, kita harus mau nggak mau ikut berubah. Kalau nggak berubah, ya perubahan yang akan merubah kita. Ya, kalau kita nggak ikut perubahan, perubahan yang akan merubah kita. Nah, malam ini kita akan berkenalan dengan Wondershare Filmora. Kenapa sih kita harus butuh yang namanya video pembelajaran? Yang pertama benar tadi bahwa anak-anak sekarang sudah lebih menyukai yang namanya Android, ya, atau mungkin lebih suka jadi YouTube, ya. Bahkan sekarang kalau cita-citanya kalau ditanya menjadi seorang YouTuber. Dari SD maupun sampai SMA, pertanyaannya apa cita-citanya? Bukan jadi seorang dokter lagi, atau mungkin tentara lagi menjadi favorit, tapi sekarang ada sebagai YouTuber karena penghasilannya luar biasa banyak kalau yang berhasil. Oke. Nah, ini adalah salah satunya software yang bisa digunakan ibu-ibu tidak hanya menjadi seorang guru kreatif untuk menyuguhkan video pembelajaran, tapi ada sebagai seorang YouTuber juga oke. Bahkan membuat video pendek, film pendek pun juga bisa melalui Wondershare Filmora kalau kita bisa menggalinya lebih dalam. Tapi malam ini ya kita akan belajar secara sederhana saja, ya, sangat sederhana, karena kalau ingin mendalam nanti kita ada sesi-sesi lain ya, sangat dalam sekali. Nanti saya akan kasih bonus seperti yang saya share untuk membuat opener yang mungkin lebih dalam. Oke.
Siapakah saya? Tadi sudah dikenalkan oleh Guru Anik ya. Ya, ini ada sekilas saya aja. Oke. Saya juga menjadikan beberapa praktisi, ada anggota saya juga di sini juga ada pendirinya sama-sama. Nah, ini ada nomor WA saya, IG dan sebagainya. Blog Kompasiana di situ juga ada. Nanti saya share untuk materinya malam ini. Oke, biar tidak ini terlalu panjang. Baik, malam ini kita akan berbicara step-step. Silahkan Bapak Ibu nanti boleh mencatat atau mungkin membaca setelah saya share hari ini ya. Siapkan juga video filmoranya. Ada beberapa saja yang kita share ya, 6 poin ya. 6 poin yaitu yang pertama kita akan membahas yaitu tentang definisi apa sih yang namanya dengan video pembelajaran. Terus yang kedua adalah tahap pembuatannya, kita juga akan konsen ke sana. Terus selanjutnya adalah untuk yang ketiga kita akan bagaimana membuat video pembelajaran. Apakah langsung kita akan membuat riset dulu. Oke, tentang berbicara tentang riset. Yang keempat adalah storyboard. Itu ada persiapan yang kita butuhkan sebelum video pembelajaran. Terus yang selanjutnya adalah prosesnya pembuatan. Selanjutnya adalah yaitu kita membuat eksekusinya. Nanti kita praktik langsung. Ya, dan juga ada review juga. Nah, sebenarnya kok jelimet sekali ya membuatnya. Sebenarnya memang simple, tapi ini saya bedah-bedah aja. Biasanya kalau guru-guru rekan-rekan semua langsung eksekusi dalam softwarenya. Tetapi tahap-tahap ini sangat penting sekali biar kita nanti tidak mengulang-ulang cara membuatnya ya, karena kita harus membuat riset dulu. Oke. Ini adalah seperti yang saya ucapkan tadi ya, there's nothing permanent except change ya. Tidak ada yang permanen atau mungkin tidak ada yang tetap, tidak ada yang abadi selain perubahan. Jadi motivasi sekarang ilmu sedikit pun ya, sedikit banyak kita harus mengkosongkan gelas kita. Karena ada ilmu yang baru yang kita isi. Mungkin jangan sampai kita menganggap remeh dari anak kecil atau mungkin saya lebih muda, ini pasti Guru Ali cetek gitu ya. Tapi mungkin ada satu kata dua kata yang bisa kita ambil ya. Oke. Apa sih definisi video pembelajaran? Kita harus memahami itu. Jadi kita nanti biar tahu apa sih bedanya video pembelajaran sama yang namanya satu lagi itu kita ada vlog ya. Vlog itu video blog. Oke. Pengertiannya adalah kalau video pembelajaran itu video pembelajaran itu adalah video yang menyuguhkan audio dan visual. Ya, ada audionya, juga ada visualnya tentang teori pembelajaran, tentang materi pembelajaran yang kita rancang ya, secara sistematis dan terkonsep. Makanya nanti ada tahap-tahapannya ya. Jadi apa sih bedanya tentang vlog sama video pembelajaran? Kalau video pembelajaran kita mempersiapkan betul materinya, ya step-stepnya. Dari dasarnya kita jelaskan dulu. Pelajaran misalnya kita suguhkan misalnya tentang bahasa Inggris present continuous. Pertama kita tidak langsung ke closing, kita tidak langsung ke contohnya, tetapi kita tersistem betul pengertiannya apa, rumusnya apa dan sebagainya. Itulah yang disebut dengan terkonsep, sistematis ya. Kalau vlog, Bapak Ibu, guru mungkin cuma berbicara aja, misalnya tentang tips apa, masak apa, ngomong aja langsung diupload di YouTube. Ya, kalau video pembelajaran kita memang harus terkonsepnya. Ya, dengan tujuan apa? Untuk memahami materi lewat video yang kita berikan. Seperti ungkapan dari peserta tadi, bahwa video yang kita berikan itu tujuannya agar nanti anak-anak memahami benar secara mendalam. Ya, ada sebuah kasus Bapak Ibu sekalian, kenapa kita harus membuat video pembelajaran? Kita harus punya link YouTube, laman YouTube misalnya, biar karena memang masalah kita di pandemi sekarang itu kalau kita langsung Zoom dan mereka tidak bisa merekam apa yang kita katakan, mereka akan bertanya ulang terus ke kita. Ibu tadi saya misalnya, ibuku tadi saya masuk Zoom-nya terlambat, materinya apa ya? Materinya apa ya? Itu yang membuat masalah buat kita. Daripada seperti itu, kita membuat video dari awal sampai akhir, upload di YouTube, dan nanti bisa diakses kapanpun sampai mereka ini hingga tua pun juga videonya masih sama, masih ada di sana. Ya, bahkan keuntungannya kalau misalnya tahun ini kita mengajar kelas 1, tahun depan kita mengajar kelas yang sama, materi yang sama, kita tidak usah buat video lagi, tinggal ngasih linknya aja kita kasih ke mereka. Itulah keuntungan kerja keras pertama, selanjutnya kita lebih enteng ya, itu manfaat.
Terus tahap pembuatannya, guru-guru semua, ya bisa kita lihat, ya ini ada beberapa stepnya. Yang pertama kita harus melakukan riset. Jangan terkejut kalau kita mengatakan harus melakukan riset. Apa sih riset sih? Ya, riset itu kita harus tahu dulu nih, ya. Kenapa sih kita harus membuat video pembelajaran? Nah, riset pertama, pertanyaannya yang pertama, kalau kita buat tesis, kalau kita membuat apa ya, skripsi, itu isi skripsi yang tebal itu sebenarnya hanya menyangkut, hanya apa ya, menjawab 3 pertanyaan, 3 permasalahan di awal tadi. Makanya kita buat riset, pertanyaannya, kenapa sih kita harus membuat video pembelajaran? Terus penonton kita siapa? Video pembelajaran kita ini untuk umur berapa? Terus ini untuk kelas berapa? Nah, itu harus kita pelajari. Itu namanya riset. Setelah kita kumpulkan, oh kelas ini, materinya ini, tentang ini, kita kumpulkan, baru kita sudah bisa memberi keputusan videonya seperti apa. Ya. Terus penontonnya kira-kira suka warna apa misalnya ya? Itu misalnya kita buat project video. Terus ini berapa lama? Ya, apakah membesarkan atau tidak? Itu harus membuat riset dulu. Ya. Kalau sudah terjawab semuanya, baru kita membuat yang namanya ada storyboard atau storyline. Ya, membuat cerita videonya. Pertama, paling tidak kita harus tahu nih berapa menit, ya. Terus gambar-gambarnya juga kita upload dulu, download dulu. Terus sumber-sumber belajarnya kita harus kumpulkan dulu, foto-fotonya juga kita kumpulkan dulu, materinya juga kita kumpulkan dulu agar menarik. Mungkin kita ngambil video pendek dan sebagainya biar anak-anak juga suka. Jangan sampai apa yang kita buat nanti pembelajarannya nggak menyenangkan ya. Karena itu ya kita suguhkan untuk masa-masa anak-anak zaman sekarang ya yang lebih kreatif. Terus yang selanjutnya adalah memproduksi video ya. Setelah kita membuat riset sudah selesai, kita mengumpulkan bahan-bahannya, video sudah di-take, kita sudah rekaman, terus produksinya sudah selesai, kira-kira menunya apa, bumbunya apa selesai, baru kita buat masuk yang namanya ke software-nya. Ya, ke software-nya. Kadang untuk riset dan storyline yang biasa membuat video, itu biasanya dia tidak membuat coret-coret lagi, dia sudah selesai baru langsung ke software. Tapi kalau untuk beginners, untuk awal-awal, untuk apa ya, pemain awal mungkin coret-coret dulu deh. Untuk apa, audienya siapa, ya storyline-nya gimana, berapa menit dan sebagainya. Baru masuk ke software-nya. Ya. Terus selanjutnya adalah review. Review-nya ini manfaatnya adalah video yang sudah kita buat, kita harus evaluasi dulu sebelum kita rendering atau mungkin kita belum kita produksi secara permanen. Karena memang kadang berjalannya video itu, kadang idenya itu tidak muncul di awal. Setelah di tengah, kita baru muncul lagi ide lagi. Kayaknya ini gambarnya kurang tepat deh. Kayaknya ini tulisannya kurang bagus deh untuk ini. Jadi kadang pertanyaan-pertanyaan kreatif itu muncul di tengah produksi. Jadi storyline ini kadang juga percuma sedikit ya, karena memang produksinya ini proses kreatifnya di sini. Itulah menariknya kita buat video pembelajaran ya, yang lebih menarik. Oke. Jadi evaluasi dari apa yang kita buat. Ya. Kita berbicara tentang riset. Ya, kenapa harus kita buat video pembelajaran? Nah, jadi sudah kita bahas seperti itu ya. Kenapa? Terus perlunya apa sih? Pentingnya apa sih? Terus yang kedua, siapa penontonnya? Apakah untuk anak-anak? Apakah untuk orang dewasa? Umurnya berapa? Nah, itu disesuaikan. Kalau video kita untuk anak-anak, tulisannya juga sesuai dengan bahasa anak-anak. Videonya, lagunya yang kita berikan juga sesuai dengan anak-anak. Jangan sampai lagunya nanti orang dewasa, nanti nggak connect ya. Terus selanjutnya adalah apa materinya. Nah, ini termasuk di riset kita. Terus bagaimana bentuk video pembelajarannya? Apakah PowerPoint terus kita upload di sana? Apakah tempatnya di dalam ruangan? Apakah di luar ruangan? Itulah yang perlu kita pikirkan ya bentuk videonya. Apakah menggunakan green screen? Apakah nature di luar ruangan benar yang bagus? Terus durasi waktunya juga kita pikirkan. Karena terlalu panjang mungkin terlalu membosankan. Sekarang biasanya adalah maksimal mungkin 40-30 menit sudah cukup ya. 25 menit sudah cukup karena memang poin-poinnya saja ya. Nah, membuat storyboard seperti ini, Ibu. Jadi kalau membuat storyboard, tentukan coret-coretnya dulu untuk membuat storyline. Kayak riset tadi, tentukan idenya bagaimana. Ide yang tadi termasuk juga
yang tadi ya, membuat timeline videonya, coret-coret saja. Terus yang kedua, skenarionya juga dibuat, karena memang ini kayak membuat film pendek gitu ya. Terus selanjutnya, isinya yang storyboard seperti ini. Topiknya apa sih? Terus narasinya apa? Kadang kan tulisannya ada ya, misalnya ada orang berbicara, di sampingnya ada keterangan tulisannya, poin-poinnya. Itu namanya narasinya apa. Ya. Terus selanjutnya musiknya dari mana? Ini harus kita download semua musik-musiknya. Misalnya musik itu kita perlu 3 musik deh. Pada waktu opening musiknya beda, kontennya musiknya beda, akhirnya juga beda. Itu harus kita download 3 musik. Nah, itu harus kita kumpulkan dulu. Adegannya gimana? Nah, oke ya. Misalnya nanti buat variasi, ada jalan, ya berjalan terus ngobrol, ada mungkin cuma berdiri saja di belakang depan di green screen. Terus setiap adegan durasinya berapa? Ini adalah storyboard yang harus kita coret-coret yang harus kita buat. Oke, apakah hal ini penting? Untuk pemula saya kira ini sangat penting. Biar nanti tidak stres pada waktu membuat. Kenapa stres? Kadang misalnya begini, kita buat video sudah lengkap tuh. Tanpa kita membuat ada riset, ternyata setelah video selesai sudah upload di YouTube, kita baru sadar, wah ternyata rumusnya belum masuk. Contohnya misalnya materi present continuous misalnya, ternyata rumusnya nggak ada ya. Nah terus lagi, nah ternyata contoh-contohnya kurang. Tapi seperti hal itu sepertinya sudah terlambat kan, memang sudah upload di YouTube, sudah diproduksi anak-anak. Itulah perlunya riset, ya biar sempurna. Oke, ada coret-coretannya. Oke, proses produksi nanti kita praktik aja sekalian langsung. Terus ya pengambilan video di tahap-tahapnya ya. Nah pengambilan video ini guru seperti yang tadi kita share, dasarnya apakah di luar ruangan, apakah di dalam ruangan. Kalau di luar ruangan perlu dipertimbangkan suara ya harus seimbang, mikrofon yang harus kita siapkan karena memang kadang mengganggu. Ya, mengganggunya kenapa? Kalau di luar ruangan mungkin ada pada waktu kita syuting tiba-tiba motor lewat. Ya. Makanya kita butuh yang namanya mic yang bagus, ya. Contohnya saya punya mic ya. Jadi mic yang ada bulunya itu ya. Saya ambilkan dulu mungkin ada. Mic yang Bluetooth itu ya? Yang pakai kabel. Nah, contoh seperti ini. Ya. Oke, ini adalah mic. Mic bisa di luar ruangan. Kalau di luar ruangan, dia itu biasanya dilapisi pakai bulu-bulu ini ya. Ini untuk meredam suara kita. Tapi kalau di luar ruang, di dalam ruangan itu copot saja. Ya, ini yang berpengaruh sama kualitas suara. Kalau di luar ruangan, ya resikonya seperti itu. Tapi kalau di dalam ruangan, paling tidak kita harus mengambil ruangan yang kedap suara. Ya, nah pengambilan video seperti ini, oke, salah satunya seperti ini, guru. Ada green screen, ada kamera. Ya ini seperti yang saya lakukan, saya praktikkan di Paramount School ya. Ada lampunya, ya lampu ini juga tergantung ya. Kalau ruangannya lampunya sudah oke, kita nggak perlu beli lampu ya. Kalau kameranya ini tergantung resolusi yang kita butuhkan. Kalau resolusinya kita butuhkan yang bagus, kualitas videonya juga bagus. Tapi kalau videonya cuma dari HP misalnya, HP yang mungkin resolusinya pendek, kita upload di YouTube itu mungkin agak pecah dan sebagainya. Itu pengaruh sama prosesnya nanti. Jadi kalau misalnya guru-guru, misalnya profesional YouTuber, biasanya menggunakan kamera yang seperti itu ya. Ada mic-nya di atas, terus orang berbicara seperti itu, green screen, produksi selesai, nanti kita proses di software-nya. Ini juga sama. Ya, jadi pada waktu proyek saya menyambut Hari Guru ya. Jadi ada lampunya. Nah, lampu-lampu yang digunakan ya bervariasi ya, boleh pakai lampu dan sebagainya, kita beli di toko juga banyak ya. Tetapi mungkin ada beberapa alasan kalau misalnya starlight seperti ini yang saya suguhkan, itu mungkin agak unik kalau di mata kita itu ada kayak ada ini ya, kayak bintang gitu ya, kalau nggak pakai kacamata. Tetapi jangan menggunakan kacamata karena dia pasti masuk kacamata bentuk lampunya ya, dia starlight gitu.
Nah, ini salah satunya kalau di dalam ruangan. Oke. Oke, review sudah. Oke, ini adalah evaluasi ya, kembali ke masa produksi dan editing dari ide baru. Ya, tadi sudah saya review bahwa jangan sampai tanpa riset dan sebagainya, video sudah jadi, kadang ada yang belum masuk. Kita harus bongkar lagi itu videonya. Parahnya lagi, kita tidak menyimpannya, jadi kita mengulang lagi, pusing-pusing lagi. Itulah tanpa riset ya. Tapi kalau sudah biasa buat, itu risetnya kadang sudah di sini. Oh, seperti ini dah, jadi sudah terkumpul semua. Oke, itu adalah materi dari PowerPoint. Saatnya kita mungkin sudah langsung saja praktik ya, praktik eksekusi. Oke, sudah disiapkan semua softwarenya, ada yang sudah punya? Sampai di sini ada pertanyaan? Halo? Menyimak, Pak. Menyimak dulu ya. Oke. Iya. Sudah membuka ini? Softwarenya sudah ada? Belum? Belum ya? Oke, sebentar. Saya siapkan dulu. Oke, saya buka dulu untuk softwarenya. Oke, sudah kelihatan Guru ya? Sudah, Guru. Oke, sudah ya. Ya, jadi kalau sudah membuka seperti ini, misalnya di softwarenya sudah ada, ya, inilah penampilannya Wondershare Filmora. Ya, ini penampilannya. Jadi saya perkenalkan dulu untuk istilahnya kalau ke restoran itu menu-menunya ya. Jadi yang pertama adalah media. Ini kalau saya klik di bawahnya ada menu ke bawahnya. Ini adalah misalnya media. Ya, media ini guru-guru bisa melihat misalnya folder nanti yang akan kita tambahkan. Ya, misalnya musik, misalnya video, gambar dan sebagainya. Dan juga ada di situ juga disediakan warna-warna. Warna-warna ini biasanya guru saya gunakan untuk opener, ya, untuk pembukaan, ya, dan untuk penutupan. Dan juga simple video. Simple video ini adalah contoh yang diberikan oleh Wondershare Filmora, ya. Misalnya saya klik di sini, ya, ini misalnya memang kita kalau membuka Wondershare Filmora kita membutuhkan WiFi juga atau mungkin internet karena memang kita harus mendownload ya, mendownload beberapa yang disuguhkan oleh Wondershare Filmora. Ini video-video yang disediakan oleh Wondershare ya. Seperti ini kan belum terdownload. Saya harus download dulu ya, download dulu untuk menyuguhkan di sini. Tapi saya jarang menggunakan dari Wondershare asli untuk yang ini karena memang saya harus download dari YouTube dan sebagainya yang lebih menarik. Oke, ini ada simple green screen. Ini contohnya saja mereka gunakan ya. Ini kita juga bisa gunakan ya. Dan nanti kita akan belajar untuk bagaimana menempel green screen. Oke. Terus selanjutnya adalah kolom audio. Nah, audio ini Bapak Ibu sekalian, ini adalah suara yang ingin kita sematkan di video kita. Ya. Misalnya adalah ada intro, ya. Ini adalah contoh misalnya apa ya? Tapi saya lebih suka memasukkan video dari pribadi ya, yang sesuai dengan menu saya lah, ya. Ada titles, ya. Title ini adalah tulisan yang ingin kita sematkan ya. Tulisan-tulisan ini menu-menunya juga sama sebentar. Ya, tulisan-tulisan ini adalah yang kita butuhkan, misalnya Anda oke, title. Jadi memang kita kalau misalnya pembukaan video itu kan kita membutuhkan namanya judul ya, judul, penutupan dan sebagainya. Bentar ya.
Dan ini bentuk-bentuknya banyak sekali. Ya, nanti kita praktikkan. Terus ada title yang kita gunakan, ada subtitles. Misalnya guru-guru nanti punya hobi film dan filmnya basicnya bahasa Inggris, misalnya bisa terjemahin, kita menggunakan subtitle ini. Ya, bahkan kadang kalau misalnya kita menyuguhkan video bahasa Indonesia, ya, tetapi orang pengen silent suaranya, kita juga butuh yang namanya subtitle ini juga. Oke. Terus selanjutnya adalah transition. Transition ini adalah keberalihan antara gambar satu dan gambar yang lain. Ya, saya jarang menggunakannya. Terus efek juga kita gunakan, menu-menunya di sini. Ya, mungkin juga sama dengan menu-menu yang lainnya seperti KineMaster dan sebagainya. Ya, tapi hari ini kita yang suguhkan hal-hal yang sederhana saja. Nah, ada beberapa menu yang mungkin berbeda Wondershare Filmora yang terbaru dengan yang lama. Ya, yang lama itu biasanya menunya yang atas ini di bawah. Ya, di bawah ini. Nah, ini saya menunjukkan yang mungkin yang baru ya, atau yang terbaru. Jadi file, edit, tools dan sebagainya di atas, yang ininya di bawah. Tapi intinya sama tuh, ya, intinya sama. Tinggal tata letaknya saja. Oke. Kita akan mulai ya. Kita akan mulai. Oke, mungkin menu-menunya sudah ya. Terus hal ini mungkin kita sambil berjalan aja nanti. Oke, kalau guru sudah siap di sana. Ya, kita buka di folder. Oke, yang bawah ini ya, yang bawah. Saya terangkan sedikit. Yang bawah ini adalah nanti adalah gambar dan juga video yang kita masukkan akan kita tarik ke bawah. Ya, tarik ke bawah. Dan ini tergantung banyaknya tulisan dan video yang kita muat. Kalau kita ingin menambahkan video, kita add saja di sini. Ini ingin menambahkan video dan juga gambar di sini, kita add sebanyak apapun bisa, oke, tidak masalah. Terus bawahnya adalah tentang musiknya, kita taruh di sini saja nanti musiknya. Oke, kita akan mulai. Misalnya saya akan membuat video sederhana saja, ya, tentang apa yang pernah saya lakukan, tapi intinya sama, ya. Proyek berdasarkan di dalam ruangan green screen, bagaimana kita akan juga belajar bagaimana menghilangkan green screen-nya, kita merubah dengan green yang lain atau screen yang lain, sorry. Nah, saya akan sudah mendownload misalnya, mohon maaf nanti mungkin secara tiba-tiba akan hilang karena memang agak error ya. Oke, ini saya masukkan. Saya simpan dulu aja. Oke, Comet 6 ya. Kenapa harus kita simpan dulu? Kalau kita lupa, seperti kita mengetik itu tiba-tiba hilang, kita akan kehilangan semua. Ya. Bagaimana memasukkan gambar dan video? Kita add saja di sini import media, masukkan semua yang sudah hasil riset kita, ya, gambar-gambar, musik dan semuanya kita masukkan dulu aja. Ya, ini hasil riset saya dan ini hasil syutingnya. Ya. Terus saya sudah meriset background-nya akan saya rubah dengan background berbeda, misalnya background-nya adalah papan tulis. Oke, sudah masukkan, musiknya juga sudah. Terus nanti juga saya masukkan tentang alamat alamat media sosial, misalnya Instagram yang bisa berputar-putar itu ya. Oke, logo IG. Nah, ini kalau tidak diperhatikan nanti kita akan lepas ya, lepas konsentrasi. Baik, yang pertama guru, kita akan membuat kontennya. Ya, kebiasaan saya membuat kontennya dulu karena memang bagian video itu ada opener, ada konten, ada penutupan. Ya, tetapi kebiasaan saya tidak membuat opener dulu karena opener sangat singkat juga. Tapi yang penting adalah kontennya, nanti kita jadikan dulu baru kita simpan dan baru buat openernya. Oke, ini adalah hasil syuting. Anggap saja guru-guru sudah melakukan syuting dan ini adalah hasilnya. Jadi background-nya adalah di sini ada kain hijau dan ini hasil mentahnya. Oke, contohnya. Oke, ini contoh mentahnya. Karena untuk memotong videonya, ini ada lambang gunting, di atas juga ada lambang gunting. Apa bedanya?
Ya, ini menurut pengalaman saya saja. Kalau kita menggunakan yang ini, kalau kita nggak cermat, kadang dia bergeser. Tapi kalau ini kita langsung cut. Misalnya, dalam video ini guru ini terlalu lama diam misalnya. Saya ingin potong deh, misalnya kita on dulu. Stop. Saya ingin potong di sini, boleh menggunakan gunting ini, boleh menggunakan gunting yang ini. Kalau yang ini lebih tepat. Saya gunting saja. Jangan lupa, kalau yang ditebalkan yang ini, berarti ini yang hilang. Kita beralih ke sini, klik saja. Terpotong. Oke, selesai. Oke, itu sudah. Kita ingin menghilangkan green screen-nya. Bagaimana, Guru? Kita klik saja. Akan muncul menu di sini. Nah, disinilah green screen-nya, Guru. Oke. Tapi sebelumnya kita masukkan mau diganti apa nih belakangnya. Kita tarik di atasnya. Nah, hilang dong. Ya. Oke. Bentar. Kita hilangkan dulu green screen-nya. Oke. Baru kita selesai. Ya, jadi tata letaknya green screen ini mau diganti di atas, tidak perlu di add saja, kita tarik saja ke bawah. Oke, saya ulangi lagi. Green screen ini kita tarik aja, untuk penggantinya tarik di bawahnya, sudah terganti. Tapi ini kurang jelas, ya kurang jelas misalnya kita klik saja 2 kali, kita atur. Ya, kita tarik saja. Nah, ini adalah edge feeder, ini adalah kadang biar agak halus orang atau guru yang disuguhkan ini adalah apa ya, garis berbulu ya, biar agak halus antara green screen yang kita buat yang tiruan sama orangnya. Kalau kita tarik, nah, terlalu lebar, ini orangnya akan hilang. Ya, terlalu kasar. Makanya kita ukur dulu. Setelah itu selesai kita coba. Oke ya. Nah, kita perhatikan. Kita mau ganti background-nya itu full, apakah separuh? Kalau misalnya separuh kayak gini, dia akan kembali lagi. Contoh. Nah, dia berganti. Kenapa berganti? Karena ini belum kita tarik. Ya, contoh ya. Kita fullkan. Iya. Oke, guru ya. Jadi intinya nanti kalau misalnya sudah syuting, guru misalnya buat materi dan sebagainya, ya, nanti tata letaknya silahkan dibuat di sini atau di sini dan sebagainya. Background-nya juga boleh diganti apapun boleh. Yang lebih menarik. Oke, dari sini intinya sudah. Kalau misalnya whiteboard ini mau kita tulis, kita ke titles, ya, kita ke misalnya ke atasnya itu ada misalnya titles ya. Nah, kita tarik aja. Sorry ya, ini agak error. Sebentar. Oke, bentar ya. Oke, ini kita lanjutkan. Kadang memang terputus kayak gitu. Saya juga menyimpannya lagi harus, ya, biar nanti tidak hilang. Ya, misalnya komen itu. Oke ya, tadi sudah sampai di sini. Oke, sudah selesai. Kita akan nyoba
Bentar ya. Oke, misalnya kita mau menambah tulisan. Kita titles, langsung kita ke titles juga di sini. Kita tarik saja. Kita tata letaknya taruh aja di sini. Misalnya ya. Kita tulis namanya English misalnya. Dicontoh saja ya. Nah, ini judulnya juga sama di sini. Kalau misalnya judulnya ini ingin kita panjangkan juga, ya, kita tarik saja sampai akhir. Kita oke. Ya. Terus untuk merubah animasi dan juga slide-nya juga ya. Di sini juga ada menunya, silakan diklik. Jadi kalau misalnya guru semua ingin merubah videonya, klik videonya. Kalau ingin merubah tulisannya bentuk kayak apa, klik tulisannya juga. Nah, di sini misalnya animations, kita misalnya animasinya kayak gini deh. Nah, nanti munculnya juga tulisannya juga seperti ini. Oke, ya itu tulisannya. Kalau misalnya ingin nambah tulisan, guru ini kan tulisannya harus banyak tuh materinya. Kita add sini. Sebelah kiri ini silakan di-add, ada add video. Misalnya tulisannya banyak, kita tambah aja terus ke atas. Biasanya tambah tulisan dia guru, tarik lagi. Biasanya muncul di tulisan yang di menit keberapa? Di sini apa di sini? Di sini ya. Biasanya muncul di menit yang ke detik 10. Nah, ini misalnya saya tulis asal saja ya. Nah, di bawahnya ini misalnya oke, rumus ya. Saya tarik aja di sini. Animasinya juga sama seperti ini. Ya, silakan dipilih, warnanya juga oke di sini juga silakan. Ya, warnanya animasinya misalnya kayak gini deh. Oke. Ya. Kita on lagi. Nah, dia belum muncul di menit ini. Dia belum muncul. Ketika garis ini nerjang yang sini, berarti dia baru muncul. Contoh ya, perhatikan videonya. Nah, dia baru muncul. Oke, perhatikan untuk gerakan apa ya? Perhatikan untuk gerakan mulut, suara dan sebagainya. Ternyata gerakannya lebih lambat. Kenapa? Ya, karena kita belum render. Nah, silakan guru semuanya perhatikan di sini. Yang di bawah ini. Ini adalah untuk menghilangkan warna merah ini. Karena apa? Mungkin resolusinya terlalu tinggi videonya sehingga suara dan apa ya, actionnya itu agak nggak match ya. Makanya kita harus klik di sini. Oke, baru render. Ya, semakin panjang video yang kita buat, rendernya semakin lama. Misalnya resolusinya tinggi, videonya 30 menit, bahkan bisa sampai 1 jam, 2 jam. Karena ini pendek, ini mungkin cuma berapa ratus. Kadang saya buat sampai 24.000. Ini baru 200, apa ini 2.105 ya. Kadang saya sampai 24.000 hitungannya. Itu sampai 30 menit lebih ya, 40 menit lebih. Memang harus sabar ya. Tapi kualitasnya memang harus seperti itu. Sebelum kita ekspor menjadi video yang bagus, kita harus render. Kalau kita nggak render, nanti kualitas di YouTube-nya jelek ya. Jadi videonya nanti nggak match dan sebagainya. Oke ya.
Ini adalah cara memasukkan untuk green screen, untuk videonya, cara membuat tulisan, intinya seperti ini ya. Terus saya kasih tips bagaimana membuat video ini menarik. Kita kasih alamat Instagram kita. Ya, alamat Instagram bagian bawah, nanti Instagramnya bisa muter-muter dan ada tulisannya maju mundur gitu ya. Nah, kita perhatikan dulu, kita rendernya kita selesaikan dulu. Nah, nanti hasilnya akan berbeda Bapak Ibu guru ya. Karena tadi agak lambat, saya rendernya sudah saya klik, nanti dia lancar. Ya, hasilnya lancar. Perubahan yang kita buat setelah render itu kadang dia juga akan memunculkan warna merah lagi. Ya, karena seperti ini ya. Ya, dia sudah match. Ya, dia sudah match, sudah halus. Nah, sekarang tipsnya bagaimana membuat alamat Instagram di bawahnya. Sebenarnya kan kita membuat video ya. Terus kita mau kasih dia alamat Instagram, alamat WA dan sebagainya biar tahu deh itu videonya dari siapa gitu. Nah, ini saya sudah masukkan. Ya. Silakan download untuk Instagram yang bisa muter dan sebagainya, yang mengandung animasi. Itu banyak sekali di YouTube. Ini salah satu saya download di YouTube ya. Nah, contohnya seperti ini. Oke, saya potong saja. Ya, ini video Instagram memutar-mutar kayak gini ya. Oke, bagaimana memperkecilnya di bawah? Guru silakan klik di sini, tapi hilangkan dulu green screen-nya. Ini diklik, silakan menuju yang atas ini. Ini ada tulisannya green screen. Hilangkan. Ya, sudah hilang ya. Nah, setelah dihilangkan, ini kita kecilkan. Kita lihat. Oke, di bawah ya, sudah ya. Terus kita kasih alamat deh, alamat Instagramnya biar maju mundur di sampingnya gitu, biar cantik gitu ya. Biar maju mundur. Kita seperti biasa masuk ke titles. Kita tarik di bagian ini karena di atasnya sudah mentok, kita tambah namanya video lagi. Yes. Terus ini kita tarik ke bawah. Klik 2 kali, muncul tulisan. Nah, tulisan ini itu harus disesuaikan yang bagus ya. Biar orangnya tuh jelas. Jangan sampai saking uniknya orang itu melihat tulisannya menjijikkan itu ya. Karena banyak melengkung-melengkungnya misalnya ya. Nah, untuk mengaturnya ini silahkan nanti diklik. Nah, ini ada teksnya, ada fontnya, silahkan dipilih fontnya yang lebih cakep ya. Yang gampang dibaca deh, jangan tulisan yang agak amburadul itu ya. Nah, ini kalau miring-miring ini agak susah ya. Apalagi yang keriting-keriting ini ya. Kita ambil yang ini aja deh. Agak langsing gitu. Maaf nanti kalau keluar tiba-tiba ya, karena memang agak error ini. Atau yang ini aja deh, tidak apa-apa ya. Karena alamat Instagram biasanya menggunakan @ Nah, saya contohnya adalah Ali. Instagram saya Ali Maksum. Oke. Ini juga kita perkecil guru semua. Taruh di sini. Pilih menu yang memang sesuai dengan pilihan kita. Animations. Kita pilih yang maju mundur. Maju mundur ya. Apa ya istilahnya ya? Nah, di sini guru. Oke? Oke ya, maju mundur ya. Kita klik dulu deh, uji coba deh gimana sih penampilannya. Oke. Oke ya. Kalau pengen terlalu lama munculnya, silakan ini diklik 2 kali, masuk ke advance. Ya, kita masuk ke advance. Inilah pengaturan maju mundur. Munculnya di menit keberapa? Misalnya
kita perpendek, terus ini kita perpanjang. Ya, kita perpanjang, baru kita oke. Kita lihat dulu hasilnya ya. Nah, baru dia menghilang. Nah, pertanyaannya, guru, ini logonya masih muncul, kenapa tulisannya sudah hilang? Ya, biar tulisannya muncul terus, maju mundur terus, itu ya. Ini kita copy saja. Aduh, sorry ya. Oke, keluar tiba-tiba. Bentar. Ini kendala. Ini mungkin memang sering saya buat produksi, jadi memang agak ngambek sedikit ya, maaf ya. Oke, guru. Oke, kan tadi sempat terpotong, jadi memang kita harus ngulang ya. Ali, maksum. Saya simpen lagi biar nanti gak hilang lagi. Karena kalau ngilang lagi nanti ngulangnya lama. Oke, ini tadi mungkin sudah tahu ya, saya perkecil. Oke. Terus nanti juga pilih animasinya. Animasinya pilih yang tepat, guru. Karena saya ingin yang maju mundur, saya menggunakan yang ini ya. Oke. Oke, tadi sampai di sini stepnya. Ya, logonya masih sampai sini. Nanti tulisannya hilang. Nah, caranya adalah kita copy saja. Ini sudah kita setting tadi, kita copy saja. Kita taruh garis merahnya di sini. Kita copy paste. Copy paste lagi. Paste lagi. Ya. Sampai semua yang kita inginkan ya. Bentar. Biar agak cepat. Oke. Kita uji coba dulu, apakah dia bisa maju mundur. Ya. Dia mundur, maju lagi. Hilang. Ya. Jadi kalau misalnya dia tidak bisa maju mundur, kita F-nya di sini. Oke ya, baru kita oke. Nah, logonya apakah bisa ganti? Kita download saja di YouTube ya. Misalnya pengen yang muter-muter yang misalnya WA, misalnya Instagram dan sebagainya, kita download saja. Ya. Jadi ini adalah sekilas untuk membuat video pembelajaran yang simple. Dan kalau sudah selesai, guru, ini nanti kita ekspor di sini. Ya, di sini ekspornya. Dan masalah suara, ya. Jadi video yang kita masukkan di sini itu di bawahnya selalu ada ini. Ini suara ini. Kalau kita menghilangkan, kita tarik saja habis. Ini nggak ada suara lagi. Misalnya ya, video ibu ini yang berbicara, ini suaranya kalau kita tarik ke atas, ini semakin keras. Kalau kita habiskan, ini tarik saja ke bawah. Nggak ada suara lagi. Oke? Jadi ini kalau kita munculin lagi, kita tarik lagi. Oke ya. Nah, kalau misalnya kita sudah selesai produksi ini, baru kita ekspor. Ya, karena ini kurang rapi, saya ingin potong di akhirnya saja, potongnya atas sampai bawah kita rapikan, kita hilangkan.
baru kita ekspor. Ya, dari ekspor ini ada beberapa menu, namanya apakah buat video yang iPhone, apakah untuk YouTube. Nah, ada YouTube boleh, biasanya untuk DVD dan sebagainya. Dan biasanya Bapak Ibu kalau misalnya nanti untuk YouTube, pilih iPhone saja, ada masalah. Ya, resolusinya cukup tinggi. Kalau kita pakai Samsung Galaxy, resolusinya cuma 854 ya. Tapi kalau iPhone cukup besar. Saya 8, baru kita render saja, ekspor. Nah, ini nanti akan, ya kita tunggu ya. Setelah selesai nanti akan jadi sebuah video. Memang butuh waktu lama. Kalau misalnya durasi videonya tuh lama banget, ya sampai 1 jam misalnya, ini sampai berjam-jam, ya mungkin sampai 2 jam baru selesai ya. Nah, itu yang membuat laptop kita panas dan sebagainya. Bahkan sebelumnya setelah hati kita panas juga. Oke. Setelah selesai, baru nanti dia akan laporan, tata letaknya kita bisa atur. Ya. Ya, dia langsung bisa laporan tata letaknya di mana. Ini letaknya, ya, Comet 8. Oke ya. Nah, sekarang Bapak Ibu, oke. Kita close saja karena ini proyeknya sudah selesai. Saya akan menghapus saja semua karena kontennya sudah selesai. Ini konten, ya, kontennya sudah selesai. Nanti kalau ingin masukkan lagi, tinggal masukkan, ya. Nah, karena video itu, di video kita ada namanya opener, ya, opener untuk pembuka video. Yang kedua ada konten, selanjutnya adalah kita ada namanya closing. Untuk opener, saya kasih contoh opener yang saya buat kreasi sendiri ya. Kalau opener banyak sekali, di YouTube juga banyak, tapi ingat kalau mengambil dari YouTube, pastikan musik dan juga videonya adalah no copyright. Oke, ini opener yang basicnya mungkin bisa diganti ya. Misalnya ini ada Paramount School, mungkin bisa diganti sesuai basicnya. Ini salah satu contoh yang mungkin bisa Bapak Ibu sebagai referensi ya. Oke, opener ini sebagai pembuka, taruh saja di depan, terus kita cari tahu video tadi yang sudah jadi, yang sudah kita render, misalnya Comet 8 ya. Ini sudah, ini kontennya, berarti kita sambung saja, hasil produksi saja, yang tadi ya, opener, baru kita, nah ini sudah merah semua, ya. Terus kadang juga kalau misalnya YouTuber, ini kan memperkenalkan foto kita dan sebagainya ya. Nah, ini tergantung saja ya. Ini contoh sebagai opener. Misalnya. Kata ngomong apa kata? Pada apa itu? Oke. Baru nanti dia langsung nyambung videonya. Nah, tadi saya lupa bagaimana memasukkan musiknya, Guru. Ya, juga sama, di sini ada menu musik paling bawah ya. Nah, ini terlalu ke atas. Oke, saya geser ke sini aja biar nanti. Oke. Saya ingin memasukkan musiknya, biar nanti video kontennya ini tidak sepi. Oke. Saya masukkan musiknya, audio. Saya sudah masukkan musiknya. Ini adalah My Music. My Music ini bisa masukkan musik dari kita. Mohon maaf, jangan coret-coret, Ibu. Di sini sudah ada. Baru ada beberapa musik, ya. Silakan tarik saja. Ya, klik kiri, tahan, tarik ke bawah. Karena terlalu panjang, ini juga bisa dipotong. Klik di sini, baru dipotong. Oke, kita akan lihat musik pengiringnya apakah bermain juga.
Oke, kita akan potong misalnya sampai sini aja musiknya. Ini juga kita potong. Kita dari opener dulu. Jadi musiknya dia bermain. Kalau kita tarik ke atas, ini musiknya makin keras. Kalau ke bawah, dia makin lambat, bahkan sampai hilang pun juga bisa. Ya. Nah, misalnya begini, guru, pertama-tama dia ngobrol deh tanpa musik, boleh. Kita potong saja musiknya di sini. Kita potong. Potongan yang pertama kita rendahkan. Nah, baru dia masuk musik besar. Tergantung murid kita, tergantung menu kita nanti. Ya, tergantung kreativitas ya. Nah, sorry. Oke. Nah, ini musiknya ya. Nah, untuk penutupnya gampang banget. Kalau saya sangat sederhana saja ya. Kita masuk ke apa? Media, sample color ya. Untuk warnanya kita masukkan, yang putih aja kita tarik. Oke. Apakah musik yang kita potong ini dia akan habis? Tidak juga. Sebenarnya masih ada, kita tarik saja. Kita tambahkan. Nah, karena ini saja, terus kita misalnya penutupnya kasih logo aja deh. Ya, logo aja deh. Berarti misalnya kita ambil logo. Nah, di sini ada misalnya para musuh saya ambil. Saya taruh atasnya aja, guru. Nah, ukurannya karena terlalu besar, saya tarik menjadi kecil. Nah, terus ini animasinya juga saya ganti seperti ini. Jadi seperti ini nanti. Nah, ini kurang tengah, tarik aja ke tengah. Oke. Nah, seperti itu saja. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Jangan-jangan pada ngantuk ya. Silakan guru-guru. Oke, Sudah ada yang Ibu ditanyakan. Adinata ya. Sebelum saya kasih menu untuk apa ya, bonus membuat opener ya. Nanti saya kasih tahu cara buat openernya. Silahkan kalau ada yang bertanya sebatas itu. Ya, guru-guru hebat sekalian. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Guru Ali, monggo. Cara bikin background, guru. Oh, background. Backgroundnya seperti apa, guru? Kayak itu apa? Mirip-mirip ruang guru itu yang kayak animasi gitu. Simple Oh, aja sih. yang Ya. kalau buat background itu sebenarnya kita membutuhkan bukan aplikasi yang ini, yang software ini ya. Biasanya kita bisa membuat kayak misalnya Photoshop atau mungkin menggunakan Inkscape. Dan bahkan kita bisa download background di internet aja, guru. Jadi misalnya background ya, misalnya kita searching di internet saja, misalnya saya klik ya. Nanti kita mungkin akan ada menu yang lain ya. Apa materi yang lain untuk membuat background, misalnya desain backgroundnya. Saya contohnya background. Ya, saya sudah klik background kelas.
Nah, seperti ini guru. Banyak sekali ya. Ini seperti yang saya download tadi. Klik aja background kelas, diklik gambar, banyak sekali. Nah, ini adalah background yang saya ambil tadi. Banyak. Ya, misalnya klik saja. Ada yang berbayar, ada yang tidak. Kalau pengen yang tidak berbayar, kita scan saja, kita potong. Nah, itu alternatif yang paling murah. Ya. Karena ini kadang memang dijual. Ya, gambar-gambar kayak gini seperti dijual. Ada yang harga 60.000, 30.000 ya. Dan itu yang resmi ya. Tapi kalau kita hanya mungkin konsumsi sendiri, tidak upload di YouTube, kadang kalau kita upload di YouTube itu terdeteksi guru. Biasanya background ini, nah ini kan saya berbayar ini. Loving ini berbayar. Ada ininya, apa watermarknya. Kalau ini kita ambil, kita buat background video kita, masukkan ke YouTube, dan terdeteksi, itu akan di-ban. Video kita akan hilang. Ya, makanya ngambil yang murah saja. Kita ngambil yang ini yang tanpa ada tulisan. Ini bisa. Kita klik saja. Ya. Biasanya kita klik. Nah, ini bisa di-download gratis. Ya. Bisa di-download gratis. Banyak, ya. Nah, ini background-nya memang kita harus desain bukan menggunakan yang ini. Nah, ini adalah khusus yang video. Ya. Ada lagi guru? Nanti mungkin suatu saat kita Maaf, Kak Ali, mau bertanya, Kak Ali. Ya. Ya. Terima kasih, guru. Untuk suara itu kita download juga ya, Kak Ali. Kenapa? Untuk apa namanya suara. Suara kenapa? Pada video pembelajaran itu kita download juga. Untuk suara tergantung suara apa. Kalau suara musik sebenarnya kita memang harus kita download. Musik, iya, musik, ya. suara musik. Ya, musik kita download. Nah, caranya ini guru semuanya. Kalau pengen suara yang bagus, misalnya kita mau ngambil dari YouTube ya. Saya pengen suara ini deh, kayaknya MP3-nya nggak ada. Itu gampang sekali. Kita masuk ke YouTube. Jadi musik dan juga video di YouTube itu kita bisa pisahkan antara suara dan video. Ya, share screen-nya belum masuk ya? Sudah masuk screen-nya? Sudah, guru. Sudah. Oh, sudah ya. Sudah. Misalnya adalah musik semangat. Nah, ini musik semangat nih. Banyak. Ya, misalnya begini nih, saya klik ini. Nah, bukan ini supiknya ya. Oke, saya klik gitu. Ya. Ini kan musik dan video. Saya pingin musiknya aja deh. Gampang, kita klik saja alamatnya. Kita salin. Ya. Kita ngambil alamat YT-MP3. Ya, YT-MP3 converter. Kita klik. Alamatnya tadi kita paste di sini. Kita converter. Kita akan mengambil musiknya saja. Download. Kita tunggu ya. Nah, sudah terdownload musiknya. Ini game-game. Nah, ini baru proses download itu. Kalau musiknya panjang, downloadnya agak lama ya. Ini contohnya. Setelah menjadi MP3, ini kita bebas masukin musiknya. Tetapi ingat, musik ini no copyright atau tidak. Ya, kalau copyright, ya nanti pasti akan terban juga. Makanya silahkan diklik misalnya musik semangat no copyright. Nah, ini banyak sekali no copyright. Nah, kalau sudah ada no copyright, ini pasti tidak bisa. Misalnya begini ya, kayak gini. Ini musiknya bisa diambil. Ya. Oh, ini buat mata pelajaran yang santai deh. Kita klik aja alamatnya. Kita salin, kita masuk YT MP3.
Ya, kita masukkan alamatnya. Kita klik di sini, tempel, converter. Kita nunggu dulu prosesnya. Kita download. Nah, ini baru muncul, kita download. Oke ya. Nah, ini agak cepat ini. Share screen-nya tidak nongol, guru Oh, nge-freeze nggak nongol ya. Oke, sorry. Tadi katanya sudah ya. Oke. Sekarang muncul? Ya, muncul muncul guru. Pak Ali. Oke. Apakah perlu saya ulangi ya? Tentunya kayak gini, guru. Misalnya musik semangat no copyright. Ini contohnya, big sound no copyright, semangat dan happy. Berarti suara ini, musik ini bisa kita ambil tanpa nggak akan terban oleh YouTube ya. Nah, ini kita ambil, kita klik alamatnya. Ini alamatnya di mana? Ini kita cocok deh alamatnya apa? Musiknya deh, kita klik, copy, salin, masuk YT-MP3. Ini alamatnya, guru. YT-MP3. Terus, nah, saya kembali lagi aja YT-MP3 ya. YouTube ke MP3 converter. Nah, kita salin di sini, tempel aja, converter. Kita tunggu, download. Kita akan mendapatkan suaranya saja. Ini baru kita ke download ya. Kelihatan ya, guru ya? Oke. Kita akan ambil. Oke, bentar. Nixon tadi. Nah, ini keterangannya sudah MP3 ya. Kita uji coba. Apakah dia nongol videonya juga? Nah, ya. Jadi kita mendapatkan musiknya saja. Nah, setelah kita mendapatkan itu, baru kita masukkan, guru, di sini. Kita klik yang namanya audio, masuk ke bawah, ini ada namanya My Music, baru kita import. Import media, masuk ke file kita, tadi di D ya. Maaf guru, masih Tidak tampil, tidak Pak. tampil. Oke. Tidak tampil. Iya, nggak tahu. Sekarang tampil ya? Screen-nya nggak tampil, guru. Tampil, belum tampil. Sekarang belum ya? Iya, belum. Sudah. Sudah? Belum. Sudah sekarang? Sudah tampil. Oke. Tadi kalau sudah tampil, silakan ini nanti masuk ke audio ini, guru. Masukin musik. Ini My Music, musikku. Kita import file, masuk ke file kita, nanti di komputer disimpan di mana ya. Nah, ini tadi big sound, masukin open aja. Nah, sudah masuk nih. Ini musiknya kurang cocok, saya ganti yang tadi aja. Ya. Ini kita tarik saja. Klik mouse-nya di kiri, tahan, tarik ke bawah. Kalau yang sini, Ibu Guru, ini nggak ada musiknya. Kita potong saja langsung. Oke. Ini adalah musik dari video tadi ya, dari YouTube tadi ya misalnya. Oke. Bentar. Musiknya tadi belum masuk ya. Oh, ini dia. Salah ambil. Oke. Maaf Guru Ali. Ya? Itu nggak bergerak Guru, mouse-nya nggak gerak di sini. Oh, yang lain apakah gerak? Kelihatannya nggak juga Guru, ini di room chat. Nggak kelihatan.
nggak bergerak. Kalau share screen-nya tampil, tapi nge-freeze, nggak bergerak dia guru. Oke, oke. Sekarang belum juga gerak ya? Belum. Sudah bisa masuk, Pak. Sudah ya? Jadi ini Kalau di musik sini yang belum, guru. sudah masuk. Belum. Belum nggak di tempat saya. Oh, yang lain gimana? Sudah masuk belum ya? Belum. Musiknya masuk, tapi ini tampilannya nggak bergerak dulu. Oke, oke. Ya kalau dirubah lagi nanti bergerak lagi. Udah tuh nggak gerak lagi kayak gitu. Mungkin ada settingan yang Nggak tahu apa masalahnya ya. Oke. Jadi kalau di tampilan ini musiknya sudah masuk. Saya nggak tahu masalahnya gimana. Oke, saya ulangi lagi, bentar ya. Sekarang masuk enggak ya? Sekarang gerak enggak? gerak guru. Gerak ya? Ya. Oke. Tadi tips untuk ngasih musiknya ya, sudah masuk ya. Nah, sekarang seperti yang saya janjikan, bagaimana membuat apa tadi? Opener yang tulisan tadi ya, tulisan tadi. Yang pertama adalah guru silakan membuat tulisan menggunakan Photoshop dan sebagainya. Tulisannya sederhana, cuma gini aja, misalnya saya buat ya ini. Ya, tulisan oke, kayak gini. Boleh deh misalnya nama sekolah ya, atau nama yang lain ya. Oke. Jadi cuman warna dasar warna gelap, terus depannya adalah warna tulisan besar. Oke. Seperti biasa kita tarik ke bawah aja. Nah, karena waktunya juga ini ya. Jadi saya tidak bisa menunjukkan bagaimana cara membuat tulisannya. Oke. Boleh menggunakan software Inkscape atau mungkin Photoshop dan sebagainya, tapi ini sederhana saja tulisannya. Misalnya saya menggunakan kata komet, ya. Terus saya pingin yang tadi di belakang tulisan ini itu ada video dan tulisan ini nanti akan berjalan, ya. Nah, tulisan ini tarik ke bawah, terus kita ambil video yang kita inginkan, misalnya video sekolah kita atau mungkin video Ampera. Saya juga mengambil video Ampera, contohnya ya. Ini video Ampera. Video Ampera nanti karena video Ampera terlalu panjang, saya potong saja. Saya mengambil yang menarik saja. Ya, saya potong di sini. Ya, panjangnya tulisan sama ini harus disamakan ya. Ini cara membuatnya tadi. Oke. Ya. Juga sama, guru. Jadi kalau misalnya kita ingin merubah kayak video kayak gini, menu-menunya juga akan terpampang di sini ya. Apakah dia terpampang atau tidak? Nah, nanti kita rubah. Misalnya kita bentuk crop. Nah, kita crop dulu nih. Bentar.
Nah, kita kenalin dulu di sini. Ya. Ini ada transformnya. Terus di sini adalah composition-nya. Ya. Composition-nya ini kita rubah dari normal berubah ke multiply. Ya. Oke. Jadi sudah bolong ya. Ini tulisannya di atas, videonya di bawah. Kita akan lihat dulu. Karena ini agak bocor, kita tarik saja. Jadi tulisannya sudah bolong, di belakangnya ampera. Misalnya kita ingin, ini belum berjalan nih. Nah, kita masuk ke crop. Ya, kita crop. Pen zoom. Ya, kita klik. Tarik ke bawah. Paling kecil, taruh di tengah. Kita oke. Oke, jalan ya. Nah, itu contohnya. Kalau belakangnya dibuat ampera, bisa diganti sekolah kita ya, atau diganti yang lain. Ya, karena musiknya mungkin musiknya kurang pas deh. Jadi kalau musik bawaannya kita matiin saja. Paling bawah ini kita pencet ke bawah, kita ganti musik kita yang lebih semangat. Misalnya audionya tadi ada main musik, kita musik semangatnya taruh di bawahnya. Oke, ini kurang semangatnya belum muncul nih. Nah, saya potong di sini. Kita akan jadi apa ya? Kita taruh sini. Ya, musiknya biar semangatnya masuk. Memang eksperimen seperti ini, Guru ya. Baru pembukaannya sudah selesai, kita potong lagi. Baru kita ekspor, kita padukan nanti ke video inti ya. Kita ekspor lagi sebagai karya kita di opener. Ya, video misalnya video 4, ekspor. Nah, biasanya opener ini adalah video untuk pembukaan untuk selamanya. Video-video apapun kita openernya sama gitu ya. Jadi tidak usah kita rubah. Oke. Sudah jadi ya. Baru kita hapus saja, sekarang sudah jadi, kita hapus, kita padukan dengan video yang tadi. Nah, sudah jadi tadi ya. Nah, tadi kontennya adalah Comet 8 ya. Comet 8 masukkan. Terus video opener tadi yang sudah kita buat juga sudah. Ya. Opener. Nah, ini openernya taruh di depan. Kontennya taruh di depan, di belakangnya. Nah, baru masuk konten. Ya, itu adalah contoh membuat opener yang versi saya juga ya. Tapi bisa dirubah, misalnya versi guru-guru semua, tulisan komennya bisa dirubah nama sekolah kita. Tapi jangan terlalu panjang, kalau panjang nanti nggak menarik. Ya, dipertebal. Terus nanti belakangnya bisa dibuat video. Videonya kalau misalnya dia diam, videonya akan diam yang nampak. Tapi kalau videonya jalan, itu akan jalan. Ya. Baik, guru-guru semua, ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Kalau panjang nanti kreasinya sampai malam sebenarnya.
Ya, guru-guru silahkan kalau masih ada yang ingin ditanyakan. Ya, Guru Ali mungkin nanti bisa share tutorialnya gitu, Guru ya, di grup agar guru-guru semua bisa mempraktekkan gitu. Oh gitu. Saya Mungkin ini juga rekamannya bisa di-share juga ya. Ya, nanti Karena sekalian lihat. tutorial ya. Ya, Oke. boleh ya, Guru-guru. Jadi nanti kita share rekaman kita. Jadi guru-guru kalau misalnya mau membuat bisa dijadikan sebagai panduan gitu, Guru-guru ya. Ya, ini benar sekali kata Guru Nur Akwamah ya. Harusnya memang sambil praktek Guru biar lebih lebih bisa gitu. Kalau hanya menyimak katanya kurang dipahami gitu. Boleh. Silahkan Guru Nur nanti praktek mungkin ya dengan panduan rekaman. Boleh kalau misalnya sudah jadi guru-guru share ke grup gitu Guru Ali ya. Boleh, boleh. Mungkin Ya, nanti gimana? memang ke depannya mungkin kalau misalnya ada program, kita mungkin ada insara kayak ini ya, one day training ya, membuat video pembelajaran dan sebagainya, itu mungkin juga perlu. Makanya tadi sebelumnya saya suruh untuk menyiapkan biar juga ikut otak-atik di rumah. Tapi memang nanti misalnya nggak sempat, silakan dipantengin dulu rekamannya, ya step-stepnya bagaimana gitu. Ya, siap. Ya, rekan guru semua gimana? Apakah sudah cukup? Saya juga Nggak ada nih. yang mau di... izin tanya, Ya, Bu. Guru Ari. Ya. Mau izin tanya. Saya dua nih. Ya, silakan Guru Ari, semoga. Oke, terima kasih Pak Ali, Guru Ali ya. Pembelajarannya luar biasa. Ini cuma nambahin sedikit nih Guru Ali untuk instalasi software Filmora-nya. Ini kan ada beberapa kendala ya, kadang nge-lag segala macam. Pengalaman dari saya dulu, kalau untuk Pentium-nya ya, untuk prosesornya di bawah i3 itu sebaiknya pakai Filmora yang versi 7 sampai 8 aja gitu, karena memang dia berat untuk pemakaian dari Filmora ini kayak gitu. Itulah kenapa tadi tuh sering mati atau sering nge-lag dianya kayak gitu. Jadi kalau untuk Filmora yang terbaru itu kan sudah 10 sampai 11 ya. 11 kalau tidak salah malahan. Jadi untuk para guru sekalian yang kalau memang mau pakai Filmora itu saran sih sebetulnya pakai yang versi 8 aja maksimal kayak gitu. Kalau Pentium-nya di bawah i3 kayak gitu. Mungkin itu dari saya. Oke, terima kasih Guru. Ya, membantu ya. Kalau masalah di saya, ini sebenarnya bukan masalah versi ya. Laptop saya juga ini sudah paling terbaru, ya paling terbaru. Memang ini ada masalah dalam instalasinya. Mungkin ada virus atau yang lain. Karena memang pada waktu bulan pertama, 2 bulan pertama, ini lancar semua ya. Dulu malah saya punya laptop yang agak jadul, versi terbaru, tapi memang benar ya apa yang dikatakan Guru Aris, memang agak lemot. Ya, mengganggu yang lain memang agak besar memang untuk Filmora. Benar tadi yang dimasukkan Guru Aris harus sesuai dengan spek untuk laptopnya ya. Kalau laptopnya nanti nggak ngangkat, pakai versi yang lebih rendah ya, lebih lama. Terima kasih Guru Aris. Ada yang lain? Ya, ini ada di room chat Guru Ali. Sebentar saya bacakan ya. Dari Guru Septiani Atika. Pak Ali, kalau mau mix satu video, di awal mau nampilin bagian tengah video, terus dikasih emot dan suara lucu. Terus balik lagi ke video awal. Gimana? Caranya mungkin seperti itu, Guru Ali. Ya, untuk memasukkan video, rumusnya sama tadi ya. Jadi kita hasil riset, semuanya video sudah kita, misalnya mau download emoticon kayak gini deh ya. Atau mungkin misalnya kayak apa lagi, nanti hasil risetnya dimasukkan semuanya dulu ya di awalnya tadi. Nanti cara masukkannya sama. Jadi di kolom-kolom video tadi di atasnya, karena memang semakin banyak fitur yang masukan yang hasil riset tadi semakin banyak, nanti videonya yang kita tambah-tambahkan semakin ke atas ya.
semakin ke atas. Misalnya di menit 10 kita masuk ke menit 10 ada emoticon yang lucu. Itu kita bisa masukkan, misalnya lagi ada suara ya. Suara kan ada suara oh no misalnya ya, ada suara lagi ya, masukkan ke suaranya. Ya, masukkan ke suara yang bawah tadi. Karena memang Filmora kan cuma ada 2 ya. Di bawahnya itu ada video, bawahnya lagi ada masalah suara. Ya, video itu nanti ya misalnya ada video, ada gambar, masukkan ke kolom videonya. Kalau misalnya di bawahnya nanti ada kolom suara yang berhubungan dengan suara-suara kita, hasil rekaman dari laptop atau mungkin dari HP, suara musik dan sebagainya di kolom musiknya. Itu. Karena memang waktunya nggak cukup ini ya, nggak cukup untuk malam ini. Saya ingin forwardkan semuanya sih, tapi mungkin karena waktunya kurang. Karena mungkin untuk selanjutnya nanti ada rekan kita juga akan ngasih software yang mungkin selain Filmora kayak KineMaster dan sebagainya. Silakan pantengin dulu di grup kometnya ya. Tapi intinya sama tadi ya, untuk masukkan musik dan video rumusnya sama. Nanti silakan di hasil rekamannya bisa dilihat. Terima kasih. Ibu Ya, terima kasih Guru Ali. Saftiani, ya. Gimana Guru Sabti, bisa dipahami ya? Kalau enggak silakan nanti kontak aja. Mantap. Ya. Oke, boleh ya Japri ya Guru. Oh boleh silakan. Terima kasih Guru Ali. Ya. Ya. Biar lebih cepat langsung datangi aja Guru, nggak apa-apa kan? Sama-sama di Palembang gitu. Ya, silakan silakan datang ke Paramount bawa gorengan. Boleh. Iya. Lagi mahal minyak Guru, nggak ada gorengan ini. Ya, wajan. Boleh ya Guru Ali, langsung ke Paramount ya untuk tutorial langsung ke Pak Ali. Ya, boleh. Asal gak ganggu kerja ya. Iklan nih, minggu nanti ada nih acara di Paramount, ayo ikut-ikut. Nah, minggu ya. Minggu silakan nanti ikut deh, ada acara ya. Ada acara dari SGI ya. Nanti ketemu saya juga ikut peserta ya. Tanya Pak. Ya, silakan. Pak, kalau untuk ini Filmora Pak, Filmora yang sudah di-crack begitu Pak. Apa ini bisa diupdate Pak? Untuk untuk yang sudah di-crack itu kalau diupdate itu biasanya dia meminta lagi, karena begini ya, yang pengalaman saya dulu ada yang sudah di-crack dan dia klik update ya, dia akan muncul apa, terdeteksi kecurangan kita ya, karena memang kita ilegal tercrack, terus akhirnya muncul lagi yang namanya dia butuh pembiayaan, butuh pembelian gitu. Itu pengalaman saya sih, tapi saya nggak pernah nggak pernah mengupdate-nya, karena memang saya cuma buat latihan, bukan untuk profesional ya. Kalau untuk profesional saya sarankan membeli Filmoranya. Biar halal katanya. Tapi biasanya kalau di-crack itu nanti kalau di-update dia akan kembali seperti awalnya ya, dia meminta biayanya kayak gini karena memang kadang pusat terdeteksi. Tapi saya belum pernah menemui kalau sudah di-crack terus dia di-update terus dia bisa itu. Saya belum berhasil. Mungkin ada kawan-kawan lain yang pernah, silakan. Yang lebih ahli IT ya. Oke, Guru, mungkin kita cukupkan untuk tanya jawabnya ya, karena mengingat waktu itu sudah jam 9 lebih, hampir setengah 10 gitu. Saya tutup dulu Ibu Guru Anik ya. Terima kasih guru-guru semua yang telah meluangkan waktu pada malam hari ini atas share-nya. Mungkin lain waktu kita akan bertemu kembali di materi yang berbeda. Luar biasa, semoga ini menjadi amal jariah, guru-guru semua telah meluangkan waktu dan semoga bermanfaat untuk murid-murid kita dan sukses selalu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru Ali. Waalaikumsalam. Semoga ilmunya bermanfaat bagi guru-guru yang lain. Ya, terima kasih Guru Ali, Masya Allah materinya luar biasa dan ini sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua guru-guru ya. Beri tepuk tangannya dong untuk Guru Ali. Insya Allah. Ya, itu tadi guru-guru semua ya materi dari Guru Ali. Kalau saya menyimak gitu ya, ternyata membuat video pembelajaran itu
kalau selama ini saya pernah sih membuat 1 kali gitu karena tugas gitu Guru Alia. Ternyata tidak semudah yang saya pikirkan, apalagi saya itu orangnya nggak percaya diri kalau waktu membuat kontennya gitu kan. Ini kita harus membuat itunya dulu ya Guru ya, materinya gitu kan. Nah itu ternyata memang kita harus mempersiapkan beberapa hal seperti yang disampaikan Guru Ali tadi, yaitu ada surveinya dulu, terus ada storyline-nya dulu, ada produksi, review. Ternyata ada beberapa tahap untuk menghasilkan suatu video pembelajaran yang bagus. Mudah-mudahan guru-guru semua dapat mengaplikasikannya dalam sekolah masing-masing, apalagi yang sekarang pembelajaran daring gitu ya. Mudah-mudahan dapat menambah media pembelajarannya untuk di kelas-kelas guru. Nah, terima kasih guru-guru ya atas waktunya. Mudah-mudahan seperti kata Guru Ali tadi, pertemuan kita, adanya kita di sini oleh Allah dicatat sebagai amal kebaikan, yaitu kita berkumpul dalam kebaikan, dan mudah-mudahan perkumpulan kita atau kita itu tidak hanya di sini saja, tapi insya Allah mudah-mudahan sampai nanti di janahnya Allah. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Sedikit tarik kesimpulan ya bahwasanya dalam kondisi sekarang ini ya, setiap kesulitan itu pasti diiringi dengan kemudahan, seperti hanya yang dulu seperti kata Guru Ali tadi, kita itu kalau ngajar tidak terlalu memikirkan iptek, melek teknologi seperti saya pribadi gitu ya. Apalagi saya kan orangnya jadul, sudah zaman dahulu gitu ya, udah tua, jadi di zona nyaman. Tapi alhamdulillah dengan adanya pandemi ini tidak mau harus mengikuti perkembangan. Jadi ini kemudahan kita. Kita banyak sekali ditawarkan aplikasi-aplikasi agar kita mau belajar, dan intinya tetap kita harus mau belajar. Itu mungkin dari saya ya. Jangan lupa guru-guru semuanya silakan isi presensinya untuk mendapatkan sertifikatnya, dan dimohon juga tidak membagikan link di WA ya, karena biar adil gitu. Nanti kalau dibagikan di WA, di grup WA, takutnya kita menjaga yang tidak ikut isi presensi, sedangkan yang ikut kadang terlupakan. Jadi itu sebagai bentuk rasa adil kita gitu. Terima kasih. Baik, terima atas kasih Ibu. perhatian dan waktunya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru. Terima kasih untuk Guru Ali. Terima kasih Guru Ali. Terima kasih Guru. Terima kasih untuk Guru Ali. Semoga ilmunya bermanfaat bagi guru-guru yang lain. Sehat semuanya, Ibu guru-guru semua. Kalau misalnya ada guru yang kurang memahami, bisa kontek-kontekan. Boleh. Nanti materinya saya share di grup ya. Ada kontak saya juga. Ya, terima kasih pada guru-guru semua yang sudah mengikuti webinar malam ini. Guru Ali, terima kasih. Terima kasih Guru Ali. Terima kasih Guru Ali. Semoga bermanfaat bagi guru. Alhamdulillah sudah berjalan lancar malam ini. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Guru. Ya, terima kasih Guru semua. Ya, ditunggu di kelas berikutnya ya, guru-guru hebat semuanya. Pantengin terus, komplang.